Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ketemu lagi dalam agenda Mindset membahas inovasi dan riset. Salah satu flagship dari Wakil Rektor 3 yang membidangi riset dan inovasi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya nggak sendiri. Biasanya saya ditemani oleh Dilan. Cuma Dilan sedang menjemput Milea, jadi nggak sempat hadir karena di Mindset sebelumnya selalu bersama dia. Jadi hari ini kita ditemani oleh Mbak Cantik, yaitu Mbak Yuni Yolanda. Dan tentunya kita dengan salah satu narasumber kita yang alhamdulillah jauh-jauh nih dari Kabupaten Sumbawa Barat berkunjung ke kita. Yang sebelumnya beliau ini habis mengelilingi Pulau Sumbawa ini. Dari KSB, Mutar Sumbawa, Sumbawa Bima, balik lagi ke sini dan alhamdulillah bergabung bersama kita di UTS. Jadi sudah hadir bersama kita Bapak Hasanuddin. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari Universitas Cordova di Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi memang packaging beliau ini adalah dosen, tapi pada intinya ini beliau ini vlogger ya, street vlogger ya. Jadi di mana ada kesempatan beliau selalu melakukan kegiatan-kegiatan audiovisual seperti ini. Tetapi konten beliau itu lebih banyak fokus ke riset dan inovasi. Sehingga cocok sekali untuk kita undang. Sebenarnya kita ngobrol-ngobrol santai pada hari ini. Ya, jadi saya sapa dulu Mbak Yuni, apa kabar? Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Jadi gimana, sehat? Saya lagi gitu lah ya. Lagi begitulah ya. Pak Hasan, sehat Pak? Alhamdulillah. Ya. Jadi perjalanan lumayan Pak ya? Ya, alhamdulillah. Kalau kita tarik garis lurus, Bapak keliling ini kayaknya sudah sampai Jawa Pak. Saking jauhnya gitu ya. Saking jauhnya itu ya. Iya. Jadi Mbak Yuni, Pak Hasan, kita di sini ngobrolnya santai-santai aja ya. Ngobrol santai dalam rangka kita membahas sebenarnya kita sebagai dosen itu perlu nggak sih harus berinovasi? Kalau riset wajib ya. Tapi inovasi itu kan memang berangkat dari riset ya. Ya. Riset inovasi yang tanpa riset ya tentunya tidak sempurna. Meskipun memang banyak inovasi-inovasi juga yang sebenarnya hadir tanpa melalui agenda riset, tapi kalau lebih mau mendalami dan lebih baik ya tentunya kita harus melakukan riset. Gitu Mbak Yun ya? Iya betul Pak, memang penting banget ya untuk berinovasi itu, apalagi dosen-dosen sekarang Bapak. Apalagi yang muda-muda merasa ya udah besok masih ada hari esok, kenapa harus sekarang gitu, kenapa sih harus ribet gitu-gitu. Mungkin dengan channel ini kali bisa membangkitkan semangat dosen-dosen untuk lebih berimprovisasi lagi. Dan apalagi Pak Hasanuddin sudah lumayan banyak pengalamannya, tapi masih tidak mau diam gitu ya Pak, jadi konten kreator juga, yang muda-muda aja juga males gitu, tapi luar biasa. Pak Joni udah mau jadi konten kreator nggak? Saya niatnya ada, tapi ya eksekusinya yang belum. Nah contohnya salah satu begini dan begini Pak. Luar biasa. Oke Pak Hasan, kita dengar dong Pak, mana sebenarnya Bapak sebagai dosen kemudian menjalankan proses sebagai dosen, sebagai dekan, tentunya kan struktural itu kan ya Allah, kita yang di direktorat saya itu luar biasa ya. Gimana sebenarnya Bapak membagi waktu sebagai dosen tetap berinovasi dan juga menjalankan tugas-tugas struktural? Ya. Oke, terima kasih nih. Waduh, luar biasa saya bisa hadir di sini Pak Joni ini. Di kampus yang megah, asri gitu ya. Ya, saya Hasanuddin STMCS ya, sejarah teknik, Magister Computer of Science. Ya, jadi lulusan UGM. Nah, di Cordova saya diamanahkan untuk dosen di Teknik Informatika sekaligus Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Nah, tentu kesibukan sih ya luar biasa sih ya. Jadi struktural, kemudian dosen. Cuma kalau saya ini tipikalnya yang tidak bisa diam Pak. Selalu pengen ya ada sesuatu yang baru. Makanya ketika saya 1 bulan yang lalu itu juga lagi seneng-senengnya ini sekarang ngonten gitu ya, buat channel namanya Pak Dosen Komit. Ya itu juga dalam rangka untuk mensiarkan lah atau mempublikasikan lagi yang namanya inovasi, karena saya merasa inovasi itu kadang hanya menjadi apa ya monumental atau event saja. Iya betul. Ya, kalau ketika ada lomba, ketika ada Nugrah Award gitu ya,
Tapi sementara inovasi ini sesuatu yang kadang tidak mengenal waktu, ruang, dan tempat. Nah, makanya saya melalui kegiatan-kegiatan gitu ya, termasuk juga konten saya itu ya bagaimana memberi ruang untuk berinovasi, termasuk saya juga berinovasi gitu. Jadi saya jalan kemana gitu kan, ada acara ya sekalian konten gitu. Nah itu ya kurang lebih kalau inovasi menurut saya Pak. Jadi harus tetap berinovasi sebenarnya kita. Iya benar. Apalagi di tengah percepatan seperti ini ya. Nah itu. Jadi kalau kita lempeng-lempeng aja, gitu, kata orang Jawa lempeng-lempeng wae gitu ya. Jadi kita nggak maksimal untuk melakukan banyak hal ya. Jadi sebenarnya teman-teman ya bisa mampir ke channel YouTube beliau, Pak Dosen Komit ya. Komit itu apa Pak? Komputer dan IT. Oh, komputer dan IT. Jadi sekalianlah komit untuk berinovasi. Iya. Oke, Pak, kira-kira kita kan inovasi kan banyak model ya. Ruangnya banyak seperti itu. Nah, berarti Bapak lebih banyak berinovasi di bidang IT dan teknologi. Dan teknologi. Contohnya gimana itu Pak? Kalau saya berinovasinya ini satu yang jelas sesuai dengan ketentuan kita Tridharma Perguruan Tinggi ya. Jadi ada riset yang kemudian berinovasi ya, baik itu hibah dikti atau internal ya. Nah yang kedua itu juga melalui hibah-hibah yang di pemerintah daerah gitu ya, yang kita juga ada kajian-kajian dan segala macam. Termasuk juga saya itu berinovasi melalui sebagai praktisi. Jadi apa namanya, ada proyek-proyek yang memang hasil inovasi itu kita proyekkan gitu. Nah contohnya di Kabupaten Sumbawa Barat kita tahun kemarin itu mengembangkan 2 sistem. Satu sistemnya itu tentang sistem informasi tata niaga ternak dan produk hewan yang kita namakan Citanduk KSB. Itu mulai dari registrasi hewan ternak sampai bagaimana keluar masuknya hewan dari dan ke dalam Kabupaten Sumbawa Barat sampai kemudian dimonitoring. Nah yang satunya lagi itu ada sistem informasi BUMDes online. Nah itu kita namakan Sibosang KSB. Itu kita kembangkan dari Sibosang yang lama tahun 2020, kita kembangkan di 2022 sehingga konsepnya itu bersinergi antara BUMDes dan UMKM. Jadi di desa itu satu pintu saja yang memasarkan, UMKM-nya cukup produksi saja. Jadi hulu dan hilir. Nah itu dia. Saling berkesinambungan. Betul. Dan itu jadi saya berinovasinya tuh ya melibatkan beberapa ini lingkup ya. Tridharma Perguruan Tinggi, kemudian saya juga konsultan IT juga masuk, proyeknya ada. Ya. Jadi hacker nggak Pak? itu dia paling salah satu hacker. Itu BSI juga. Itu agak beda kompetensinya saya dari situ. Untuk hibah yang paling besar yang udah pernah ditangani apa tuh? Mungkin nominal-nominalnya. Siapa tahu kita terinspirasi Pak Joni. Sebenarnya kita nggak terinspirasi dari situ. Iya. Siapa tahu kita dapat jalannya. Ayo, gimana Pak? Kalau di besar pernah dijalani. hibah sih, kalau yang dari dikti saya belum dapat hibah yang besar karena kan hitungan saya ini kan masih lektor 200, kemudian ya masih lingkup, apalagi sekarang ini kan kita kalau dikti kan PDP tuh masih bisa lektor 200 ya, betul. Ya. Hibah selanjutnya itu kan baru ke antar perguruan tinggi itu. Nah itu kemarin beberapa waktu itu tidak ada, kemudian baru tahun ini, tapi standarnya sekarang sudah pakai skor Sinta. Jadi saya belum masuk ke situ. Nah insya Allah lah mungkin tahun-tahun ke depan bisa ikut. Nah yang besar itu sebenarnya di proyek-proyek konsultan itu di pemerintah daerah. Ya itu kita bisa pernah nanganin tahun 2 tahun yang lalu itu bagaimana ada pendataan update penduduk ya, data penduduk yang kita hubungkan dengan data BPJS. Ya waktu itu sempat sih agak-agak ya 100-an lah gitu. ya itu ya, jadi intinya itu tim, tentu kita ya sekali lagi bukan nominalnya, tapi kita benar, bahwa itu pintu untuk kita berinovasi, untuk kita berkontribusi buat daerah juga, dan ya kita
mengimplementasikan ilmu kita. Itu aja sih. Subscriber berapa sekarang, Pak? Baru 500-an. baru sebulan. Alhamdulillah sudah 500. Itu nanti Pak semua mahasiswa teknik, ya kan? Baru real jadi mahasiswa teknik di Cordova kalau nggak follow Bapak. Nah itu harus subscribe gitu ya. Betul. Apalagi nanti kan ini ajaran baru nih, baru nih. Nah jadi kuliah-kuliah nanti saya nih di sana aja materinya. Betul. Pas masuk kita suruh tonton dulu, kita bahas di kelas. Nah betul. Nah jadi kan harus subscribe dan like, komen. Betul. Inovasi juga itu Pak. Iya. Ajaran ya. Iya. Subscriber. Tapi bisa kita buat kayak gitu Mbak ya? Bisa kayaknya. FTLM bisa nggak? FTLM belum ada. Univ yang ada. Oh, Univ yang ada ya? Enggak, maksudnya kalau FTLM ngajarnya bisa begitu? Dari online gitu ya? Dari buat video, vlog gitu bisa? Bisa Bisa aja ya? Tapi ya kembali lagi dosennya masih perlu inovasi. Nah itu dia. Sebenarnya inovasinya ada. Ya di otak itu ada ya. Cuma eksekusi lapangannya itu ya. Kita ini ibarat Lionel Messi. Golnya banyak banget. Banyak. Cetak golnya jarang. Nah itu deh. Sorry pendukung Messi. Iya. Mau ini sama pendukung Messi. Iya. Tapi gini Pak, saya agak ini. Bapak kan begitu concern ya terhadap inovasi ya. Jadi hampir semua kita sempat loh Pak nonton kontennya di Oh gitu ya. Iya dong. Alhamdulillah. Kita lihat lah Iya. gitu. Nah kita lihat Bapak banyak sekali memang mengundang-undang expert ya di bidang-bidang inovasi. Nah kira-kira nih Pak, kalau Bapak lihat Sumbawa di compare dengan KSB, gimana sih inovasinya bisa connect nggak ya? Sangat bisa, dan Sumbawa itu harusnya bisa lebih besar lagi potensinya. Karena apa? Karena memang ya kabupaten utamanya kan Sumbawa Barat kan baru saja pecahannya. Ibaratnya justru Sumbawa ini akan punya potensi yang sangat besar ya. Kampus-kampus yang sudah lama dan besar di sini, kemudian dosen-dosennya, tokoh-tokoh masyarakat harusnya sangat besar potensinya. Nah, kalau saya sih prinsipnya ya karena saya memanfaatkan lingkungan sekitar saya. Jadi ketika saya berada di Sumbawa Barat ya saya narasumbernya Sumbawa Barat, baik guru, baik tokoh masyarakat, pelaku usaha yang intinya dia punya inovasi. Nah, kalau pas saya lagi jalan ke Sumbawa ya dengan narasumber di Sumbawa, termasuk kan Pak Joni, ntar lagi kita buat konten ini. Nah, termasuk saya ketika ke Mataram juga, saya narasumber di Mataram. Jadi saya memanfaatkan aja Pak, mengalir saja gitu aja. Insya Allah di semua tempat tuh ada inovasinya kok. Iya benar. Nah itu. Maka benar. Semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. Nah itu dia, luar biasa. Oh ya Pak, dari konten yang sudah Bapak lakukan podcast dengan teman-teman yang lain itu kira-kira yang paling menurut Bapak menginovasi itu yang bagian mana tuh? Oh, inovasi yang mana itu? Kalau yang dibilang paling meledak, ya ada satu konten saya yang sempat meledak. Waktu itu saya mewawancarai Pak Prof. Dr. Sutarto di Undikma. Beliau itu adalah guru Universitas Pendidikan Mandalika Mataram, itu profesor atau guru besar termuda di NTB dengan usia 37 tahun. Nah, 37 tahun Mas Joni. Iya, luar biasa tuh Pak. Guru besar masih ya. Beliau itu saya anggap sangat menginspirasi nih. Akhirnya pelantikannya beberapa hari saya kejar langsung. Betul, saya lagi di Mataram. Akhirnya beliau saya bisa wawancara, dan alhamdulillah waktu itu baru mulai konten saya Pak. Penonton untuk video beliau 1.700 saat itu langsung. Karena ya mungkin mahasiswa di Undikma, orang-orang yang terinspirasi gitu ya, itu konten termeledak saya itu ya? 1.700 yang nonton. Sangat menginspirasi ya. Dan sebulan 500 subscriber tuh bisa jadi dari situ. Mungkin ada yang lain juga. Ya, ada yang lain juga. Harus wawancara saya 5 tahun ke depan. Iya. 5 tahun lagi. Maaf, kita masih asisten. Masih ada waktu 5 tahun bisa. Baik. Sebenarnya menarik ya ngobrol diskusi sama Pak Hasan ini, banyak hal yang bisa kita elaborasi, banyak hal yang bisa kita petik sebenarnya. Next time nanti mungkin kita bisa ngobrol lagi di kediaman beliau. Saya lihat itu latarnya bagus. Iya. Ya gitu. Ya, kalau saya prinsipnya Pak,
Rumah saya adalah backdrop saya, ya kan? Diri saya adalah konten. Dan sekitar saya. Rumah adalah backdrop dan diri saya adalah konten. Ya, jadi saya dan bersama sekitar saya itulah konten gitu. Jadi mau saya kemana saja, insya Allah ada kontennya gitu. Tapi nggak capek Pak? Capek ya sih? Maksudnya ada nggak bosannya gitu? Kalau capek mungkin ada, tapi namanya kita enjoy, menikmati, ya bahagia mengalahkan capek. Mungkin bahagia. Pekerjaan ini dijadikan hobi ya sama Pak. Nah itu, jadi saya menikmati, enjoy, ya itu tadi Pak. Bahagia mengalahkan capek Pak. Bahagia mengalahkan capek. Berarti kalau ada orang yang ngerasa capek terus berarti kurang bahagia Pak ya? Betul sekali. Bisa yuk diri yuk. Aku bahagia kok di kamera. Oke, baik Pak Hasan. Kita terima kasih banyak nih untuk waktunya, untuk kesempatannya bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Hasan. Meskipun tidak panjang, tapi isinya daging semua. Ya, bagian tulang-tulang diambil Mbak Yuni. Ini dong. Saya juga terima kasih banyak nih sudah hadir. Ya, jadi nanti kita bisa ngobrol-ngobrol banyak hal dengan topik yang lebih spesifik, dengan tema yang lebih spesifik. Karena beliau ini datang, jadi apa namanya? Sayang aja gitu ya. Jadi beliau datang. Wah sayang, kalau cuma ngobrol-ngobrol doang mah rugi nih saya bilang nih. Jadi kita langsung aja buat mindset, kita diskusi. Sebenarnya ini sebagai pemantik agar teman-teman bisa berinovasi dengan lebih baik lagi, bersedia dan mau untuk berinovasi. Tapi sebelum berinovasi tentunya budaya riset, iklim riset ini harus tetap ditingkatkan. Ya Mbak Yuni, gimana? Iya betul. Khususnya dosen-dosen muda ini ya harus semangat kayak kita kayak kita jadi emang nggak muda lagi. Dosen-dosen muda juga harus tetap riset, jangan malas-males karena bukan menguntungkan diri kita aja. Selain tadi mungkin kita mau ngejar 37 tahun untuk profesor, mungkin saya targetnya sekarang 36 kali ya. 36 ya, berarti saya harus 35. 28 saya gimana? Tahun depan aja. Saya 28 sekarang, udah mengkhawatirkan kayaknya udah nggak mungkin lagi. Tapi ya tidak ada yang tidak mungkin, seenggaknya kita sudah berusaha seperti Pak Sunudin aja bisa, kenapa kita nggak bisa Mbak ini? Iya betul. Luar biasa Pak. Pak Hasan, ada pesan-pesan untuk kita sebagai dosen yang muda-muda ini? Ya kalau saya intinya tidak ada yang tidak mungkin tadi seperti Ibu ini bilang. Terus kemudian kita menguasai bidang kita. Berikutnya ya tinggal kita berinovasi saja. Insya Allah semuanya itu akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Catat Bayun. Buat satu. Oke, baik teman-teman, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Pak Hasan, terima kasih untuk Mbak Yuni, terima kasih untuk seluruh tim yang sudah bertugas pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu di mindset berikutnya dan sampai jumpa. Terima kasih untuk semua penonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tidak hanya konten kami, jadi mampir juga ke kontennya Pak Hasan di Pak Dosen Komit ya. Dicari di YouTube Pak Dosen Komit langsung muncul. Jangan lupa follow, like, and subscribe juga. Dan akhir kata, intinya adalah capek itu akan terkalahkan oleh kebahagiaan. Betul. Jadi kita harus bahagia setiap hari agar capek itu hilang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.